Rasakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, pertama dan paling utama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat iring salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita selalu berselawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari senantiasa kita berselawat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita senantiasa beribadah, baik itu ibadah khusus maupun ibadah umum, kita sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam potongan hadis sebutkan, taraktu fikum amranil lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nusulihi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah aku tinggalkan dua wasiat kepada kalian semua, dan apabila kalian berpegang teguh dengan dua wasiat ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua wasiat itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, kami mengajak kita semua agar kita ini selalu selamat dunia dan akhirat. Mari senantiasa kita beribadah selalu menyesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, khatib mengajak kita semua
mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dalam Quran surat At-Tin ayat 4 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan kamu dalam bentuk sebaik-baiknya. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang terbaik, yang terbagus, yang sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala potensi yang ada pada diri kita, harusnya kita benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran disebutkan ada 3 potensi yang ada pada diri kita yang nanti di akhirat akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menyebutkan 3 potensi ini yang nanti akan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Potensi yang ada pada diri kita yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti, yang akan bisa memasukkan orang itu masuk nerakanya Allah. Yang pertama yaitu pendengaran kita. Yang kedua adalah mata kita. Dan yang ketiga adalah hati kita. 3 potensi inilah yang nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan oleh seseorang. Oleh sebab itu, dalam kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu, harus kita pahami sumbernya dari mana. Karena mata kita, telinga kita, dan hati kita semuanya nanti akan diminta tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bil 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan jangan kamu mengikuti ilmu-ilmu ataupun pelajaran-pelajaran yang kamu tidak tahu sumbernya dari mana. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kamu, wal basar, penglihatan kamu, wal fuad, hati kamu, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jemaah salat Jumat yang berbahagia, mari kita pergunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk selalu mendengarkan kajian-kajian keislaman. Mata kita, mari kita gunakan mata kita untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Hati kita, mari hati kita ini kita gunakan untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari hati kita ini kita gunakan untuk bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan mari kita gunakan hati kita untuk selalu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 potensi ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, kalau 3 potensi dalam diri kita ini kita salah gunakan,
maka kita nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad jara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan isi neraka itu terdiri dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tapi hatinya itu tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang masuk nerakanya Allah, yaitu walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tetapi matanya itu tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Yang ketiga, yang memasukkan seorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah adalah walahum azanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga, tetapi telinganya itu tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih hina, lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Oleh sebab itu, selagi Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat hidup di dunia ini, mari kita gunakan hati kita, telinga kita, mata kita untuk kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan melihat kebesaran-kebesaran Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada khutbah kedua ini khatib mengingatkan kita kembali, mari kita berhati-hati dengan tiga potensi yang ada pada diri kita, yaitu hati kita, penglihatan kita, dan pendengaran kita.
Mari kita gunakan ketiga potensi dalam diri kita itu untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mendengarkan ayat-ayat Allah, yaitu kita senang dengan pengajian-pengajian. Dan yang ketiga, mari kita gunakan mata kita untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Dengan itu insya Allah kita akan selalu diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi shalah. Katakanlah Allah